Polisi menegaskan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Febri meminta status tersangkanya dibatalkan. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf bilang pengajuan pra-peradilan dilakukan Febri Adriansyah sah dan diperbolehkan secara hukum. Dia menegaskan Kortas Tipikor Polri siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum ex-Jampitsus. Dipersilakan. Pasal 1 angka 15 KUHP memberikan batasan bagi pihak yang dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme pra-peradilan. Kortas Tipikor Polri siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut, kata Kabak Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf. Sebelumnya, tim kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah menggugat Kejagung dan Kortas Tipikor Polri ke pra-peradilan terkait proses penggeledahan, penetapan tersangka, hingga penahanan ex-Jampitsus. Tim mendaftarkan 2 gugatan, yaitu meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan surat penetapan tersangka dan surat penahanan tanggal 24 Juli 2026 bersifat tidak sah. Selain itu, Kejaksaan Agung juga dituntut untuk segera membebaskan Febri Adriansyah dari tahanan dan menghentikan proses penyidikan perkara. Jaya sudah menetapkan klaim sebagai tersangka pada 10 Juli 2006. Tapi Kejaksaan Agung mengulanginya pada 24 Juli 2006 menyangkut dugaan peristiwa yang sama. Ini membuka peluang satu orang dituntut 2 kali. Kemudian proses tergesa-gesa dan penandatangan oleh pejabat yang tidak berwenang. Penyidikan sebagai pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka. Sebagai perintah penahanan juga tidak menyebutkan alasan konkret kenapa klien kami perlu ditahan. Kami mohonkan, kami minta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka 2 penahanan tanggal 24 Juli 2026 tidak sah dan meminta kepada Kejaksaan Agung membebaskan klien kami dari tahanan serta menghentikan penyidikan. Kasus korupsi dan TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah terkuak setelah Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan serentak di sejumlah titik, salah satunya di Cafe The Clan. Dari kafe ini, Kejagung menyita uang ratusan miliar rupiah pada 8 Juli 2026. 9 Juli dini hari, penyidik Kortas Tipikor juga menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus di Sentul dan menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas 74 kg. 11 Juli 2026, setelah merilis jumlah barang bukti, baik emas dan uang hasil penggeledahan, Kortas Tipikor Polri menggandeng Kejagung dan Komisi 3 DPR, menetapkan ex-Jampitsus Febri sebagai tersangka. Hingga akhirnya kasus penyidikan ini dilimpahkan dari Kortas Tipikor ke Kejagung. 24 Juli, penyidik Kejagung memeriksa Febri untuk pertama kalinya, hingga menetapkan Febri sebagai tersangka kasus TPPU dan ditahan di rutan KPK. 4 Agustus, Jaksa Agung menghentikan Febri Adriansyah sebagai jaksa. Bukti melimpah termasuk lebih dari 70 kg emas sudah didapat penyidik. Meski demikian, Kejagung belum mengungkap siapa pemilik bukti emas itu. Kata Kejagung, hal itu akan diungkap di persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Gugatan penetapan tersangka lewat pra-peradilan adalah hak setiap tersangka, termasuk yang dilakukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Apa yang bisa dilakukan Polri dan juga Kejagung untuk bisa menang di pra-peradilan dan mengusut tuntas kasus ex-Jampitsus ini? Lalu bagaimana juga peluang Febri Adriansyah menang di pra-peradilan? Kita ulas bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyum. Selamat pagi, Prof. Jamin dan juga Pak Yusuf. Selamat pagi, Mas Bre. Baik, saya masuk kami ke Prof. Jamin dulu. Prof. Jamin, kita lihat ada 2 pra-peradilan yang diajukan oleh FA. Yang pertama ke Kejagung soal penetapan tersangka dan juga penahanan. Kemudian ke Kortas Tipikor Polri, ini soal penetapan tersangka juga plus penggeledahan dan juga penyitaan. Paling tidak, jika kita melihat poin-poin yang dimasukin ke dalam pra-peradilan ini, bagaimana peluang FA untuk bisa menang di pra-peradilan, Pak? Ya, kita harus memahami dulu tujuan daripada pra-peradilan itu. Jadi pra-peradilan itu bertujuan menyatakan secara formil tidak ada aturan yang dilanggar terkait dengan ketentuan formil. Nah, kalau penetapan tersangka
dan penggeledahan yang menjadi satu ya permohonannya itu, maka fokus daripada kuasa hukumnya adalah tidak cukup bukti, minimum 2 alat bukti untuk menyatakan bahwa adanya pelaku ini sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Jadi 2 alat bukti. Sebenarnya dalam konteks pra peradilan 2 alat bukti itu tidak ada nanti kaitannya dengan contohnya apakah barang itu ya dibuktikan secara mempunyai kualitas pembuktian milik si A atau si B atau si C. Jadi itu nggak masuk ke sana ranah sana. Dia cuma 2 alat bukti yang ada dalam ketentuan 235 di KUHP kita yang baru itu kan terkait dengan ada bukti surat, keterangan saksi. Jadi 2 alat bukti sudah cukup begitu untuk bisa menyatakan bahwa penetapan tersangkanya sah. Nah, terkait dengan penggeledahan juga, tentu penggeledahan itu dapat dilakukan tentu setelah adanya penetapan tersangka. Tetapi bukan hanya di tempat tersangka atau barang milik tersangka, barang milik yang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana juga dapat dilakukan penggeledahan. Jadi sebaiknya menurut saya ini strateginya kurang pas sekaligus begitu ya. Untuk kalau mereka fokus terkait dengan barang bukti untuk menyatakan yang sering saya dengar di televisi menyatakan bahwa ini barang milik siapa harus dibuktikan dulu. Kalau itu yang menjadi fokus, lebih baik sekarang itu kan pra peradilan bisa dipisah-pisah. Karena dalam aturan kita kalau diajukan subjek dan objek yang sama, nggak boleh lagi diajukan 2 kali nebis in idem. Nah, seperti kita ketahui kasusnya Pak Rosuryo kan dia dipilah-pilah. Jadi sebenarnya menurut saya lebih tepatnya dia mengajukan terlebih dahulu sah tidaknya penggeledahan, baru nanti penetapan tersangka. Nah, karena kalau fokusnya terkait dengan barang bukti ya, itu milik siapa atau bukan siapa. Itu yang terkait dengan Kortas, Tipikor. Nah, terkait dengan kejaksaan, ini kan kejaksaan sprindik terkait dengan pencucian uang. Nah, kalau kasus pencucian uang dipermasalahkan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan, nah memang di dalam konteks pencucian uang itu pasal tertentu yang menyatakan tidak perlu predikat krimnya dibuktikan terlebih dahulu. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka barang itulah yang dianggap sebagai bukti, sebagai dasar bahwa tidak bertuan. Dengan tidak bertuannya barang tersebut, maka barang tersebut yang saat itu ada pada orang tersebut, di rumah orang tersebut, maka itu dianggap sebagai pemiliknya. Ya, nah. Jadi dugaan terkait dengan ini merupakan cukup bukti untuk menyatakan bahwa ini dapat dinyatakan sebagai suatu bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti yang cukup. Nah, tetapi sekali lagi memang agak abu-abu ya kalau di kejaksaan ini. Tapi kalau di Kortas menurut saya lebih cenderung kekuatan untuk menangnya lebih besar ya, karena itu digabung permohonannya antara penetapan tersangka dan penggeledahan. Sebenarnya fokusnya harusnya permohonan pra peradilannya di penggeledahan dulu. Tetapi kalau di kejaksaan ada kemungkinan menurut saya ya, karena sepanjang nanti alat bukti tidak cukup menyatakan bahwa ini tidak ada bukti awal terkait dengan predikat krimnya, maka pencucian uangnya itu yang menyatakan sebagai tersangka agak lemah. Jadi kalau di kejaksaan kelihatannya kalau bukti kuat kemungkinannya bisa menang, tapi kalau yang di Kortas agak lemah saya kira begitu. Tapi kalau kita bicara soal bukti memang sedikit lemah gitu ya, mungkin kaitan antara bukti dan juga predikat crime-nya. Tapi kalau bicaranya soal hukum acara pidananya, Prof. Jamin, menyoal soal prosedurnya misalnya atau typo di surat perintah penyidikan misalnya, apakah tetap ada peluang besar bagi FA untuk menang? Jadi pengalaman saya juga di permohonan pra peradilan maupun sebagai ahli, hal-hal seperti itu kelihatannya bukan yang substansial ya, terkait dengan konsep daripada permohonan pra peradilan itu menyatakan tidak sahnya hal-hal upaya paksa ya.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dan 158 yang menjadi objek pra peradilan. Jadi kalau dia terkait dengan tanggal yang sangat menentukan, contoh saya kira penyidikan mulai berlaku tanggal 15 begitu, tapi tanggal 14 sudah dilaksanakan, itu kan substansial ya, nggak boleh typo tapi bahaya. Tapi kalau typo terkait dengan nama orang, typo terkait dengan pasal yang disampaikan begitu, tetapi tidak mempunyai relevansi ya terkait dengan substansi, itu nggak begitu diperhatikan ya dalam proses pra peradilan itu. Jadi nanti tergantung kepada saksi nanti yang akan menerangkan dan ahli yang dalam pra peradilan. Jadi kalau sifatnya tidak substansial, saya kira kalau typo nggak menjadi bahan pertimbangan itu sama hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, saat ini memang kasus bergulir di Kejaksaan Agung, namun saat ini dari pihak Febri Adriansyah mengajukan 2 pra peradilan, yang pertama untuk Kejaksaan Agung, yang kedua untuk Polri. Nah, apa kemudian bisa nyambungnya gitu Pak? Sekarang kan yang sedang berjalan di Kejagung, tapi kemudian kenapa pra peradilan juga harus diajukan untuk status tersangka yang diberikan oleh Polri? Apakah masih relevan jika pihak dari FA ini mengajukan pra peradilan untuk sprindik tersangka dari Polri? Ya, baik. Terima kasih. Sebagaimana yang telah kami perkirakan pada saat kami menyampaikan beberapa kali di media bahwa tersangka FA akan mengajukan upaya perlawanan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu pra peradilan. Dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya di pemberitaan-pemberitaan yang ada, yang kita pahami, itu sesuai dengan yang diperkirakan, meskipun penyidikan itu dilimpahkan ke penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, penyidik Polri terbuka untuk mendapatkan pengujian atas upaya penyidikan yang diantaranya melakukan upaya paksa. Itu terbuka, itu sudah kami sampaikan di Kortas Tipikor, meskipun itu dilimpahkan penyidikannya ke penyidikan Jampitsus. Itu sudah kita perkirakan, Mas Bre, itu terbuka gitu. Siapapun, meskipun itu katakanlah bukan FA, bahwa penyidikan Polri yang itu melakukan upaya paksa dari penggeledahan kemudian penetapan tersangka terlebih dahulu, baru kemudian dilimpahkan, karena sudah ada proses penyidikan dan melakukan upaya paksa, jadi penyidik Polri tetap terbuka mendapatkan gugatan di pra peradilan atas upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan yang sebelum dilimpahkan. Nah itu, jadi kita memahaminya, apa yang dimaksud oleh FA melalui kuasa hukumnya, tentu objek pra peradilan yang dimaksudkan kepada penyidikan Polri, penetapan tersangka dan penggeledahan itu adalah gugatan sebelum dilimpahkan ke ke Jampitsus. Karena bagaimanapun sebelum dilimpahkan kan mereka menetapkan tersangka dulu. Nah itu sudah kami tanyakan ke Kortas Tipikor, termasuk pada saat itu kita memberikan pandangan-pandangan, kemungkinan-kemungkinan ada celah ketika ada upaya pra peradilan, termasuk yang salah satunya ada yang paling penting adalah penggeledahan. Apakah penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor itu sah menurut KUHP, baru kemudian penetapan tersangka. Soal bagaimana strateginya tentu itu adalah kehendak dan kemauan daripada kuasa hukum FA, ya kita tidak ingin mencampuri, tapi tadi Prof. Jamin Ginting sudah memberikan tips itu strateginya, tapi itu tentu di luar apa yang kami maksud ya. Yang intinya kami sudah berdiskusi dengan Kortas Tipikor, kemungkinan akan ada upaya peradilan meskipun berkas penyidikan itu dilimpahkan ke penyidikan Jampitsus. Itu Mas Brebana. Kemudian yang perlu disiapkan mungkin untuk Kortas Tipikor agar tidak kalah di pra peradilan melawan FA seperti apa, Pak Yusuf? Ya, pada saat kita bertemu ya tentu
siapapun penyidik ya pasti ya ketika melakukan upaya paksa sesuai dengan KUHP yang saat ini, ya mereka pasti menyatakan siap. Nah, oleh karena itu pada saat kita bertemu, ya kemungkinan celah-celah formil yang akan dimohonkan di pra peradilan itu ya kita mencoba memberikan pandangan-pandangan melalui pertanyaan-pertanyaan dan itu dapat dijawab. Di antaranya penyidik juga sudah meminta keterangan ahli, ada satu profesor, satu doktor ahli hukum pidana kaitannya dengan langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penetapan tersangka berdasarkan KUHP harus berdasarkan minimal 2 alat bukti, itu sudah dijelaskan, termasuk izin penggeledahan dari pengadilan juga ada, tapi tentu apa yang kami sampaikan itu sekali lagi memberikan pandangan-pandangan, kemungkinan-kemungkinan celah yang itu akan kita lihat nanti bagaimana hakim mempertimbangkan berkas-berkas permohonan pra peradilan, apakah celah-celah yang dimaksud sesuai dengan KUHP itu ada di penyidikan, maka ketika itu ada penggeledahan itu memiliki celah tidak sesuai dengan KUHP, ya kemungkinan itu akan bisa dibatalkan. Tapi kalau sejauh celah-celah itu menurut hakim sudah tidak ada dan semua persyaratan formil di dalam upaya paksa melakukan penggeledahan itu sesuai dengan KUHP, ya optimis penyidik ya bisa dikatakan menang. Tapi sekali lagi ini tentu kita menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh FA karena itu dijamin oleh KUHP. Oleh karena itu ya kita serahkan bagaimana nanti hakim tunggal memeriksa permohonan kuasa hukum FA terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor, penggeledahan dan penetapan tersangka. Itu kita serahkan saja. Dan penyidik menyatakan sejak kita bertemu siap dan telah menjelaskan hal-hal apa yang harus dipersiapkan. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, jika kita bicara soal apa yang menjadi poin-poin dari pihak tersangka, ada juga soal pasal-pasal yang tidak sesuai disangkakan, misalnya pasalnya ternyata sudah tidak berlaku setelah KUHP baru. Kemudian ada juga lagi-lagi soal hubungan bukti dengan tindak pidana asal yang katanya belum jelas. Tindak pidana asalnya ini materialnya soal apa? Soal pemerasan kah? Atau soal penyuapan kah? Atau soal memanfaatkan barang bukti kah? Ini apakah juga bisa menjadi celah bagi tersangka untuk bisa menang di pra peradilan? Nah, kalau terkait dengan pasal ya tentu itu kan pasal persangkaan ya ataupun dugaan gitu. Jadi pada umumnya kalau pasal itu menyangkut tentang kejadian tindak pidananya kapan. Ya kalau tindak pidananya sebelum KUHP yang baru tentu ada kewajiban daripada penyidik untuk mencantumkan pasal yang menguntungkan, yang paling menguntungkan ya. Jadi bukan pasalnya nggak ada. Jadi pasal itu memang konsepnya less favoreo ya. Jadi paling menguntungkan. Jadi pasalnya itu. Dan itu juga secara administratif konteksnya itu memang nggak dijelaskan, cuma diuraikan secara singkat terkait dengan apa yang diduga dilakukan oleh orang tersebut ya. Apakah dalam surat penyitaan, penggeledahan maupun penetapan tersangka. Jadi ada hal-hal yang substansial yang harus dimasukkan dalam hal tersebut. Nah kalau nggak dicantumkan ya bisa menjadi dasar juga pembelaan daripada pra peradilan, menjadi dasar sah atau tidaknya. Nah yang perlu yang kita perhatikan di sini ini kan bicara tentang pihak pemohon yang merasa penetapan tersangkanya dan penggeledahannya tidak sah ya kalau di Kortas Tipikor. Nah di Kortas Tipikor itu sprindiknya tentu masih hidup sehingga mereka bisa. Nah kalau sprindiknya sudah mati tentu tidak bisa lagi karena sudah selesai kan begitu dan diserahkan kepada kejaksaan. Nah kalau dari pemohon ini menganggap penggeledahan ini tidak sah,
pada umumnya, maka kemarin kan Humas Polri menyatakan pihak yang pemohon siapa itu signing, bahwasannya signing, menurut saya itu signing bahwa kalau kita mengajukan pra peradilan sesuai dengan pasal 1 angka 5, yang mengajukan adalah tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat yang diberi kuasa. Nah, kalau contohnya kalau kita merasa itu bukan punya saya barangnya, lalu kita mengajukan pra peradilan, tidak sah kamu sita barang saya. Nah, itu kan kontradiktif ya. Berarti seakan-akan sudah secara substansial, seakan-akan kita sudah mengakui barang itu barang kita keberatan, kenapa kamu sita begitu. Tapi di satu sisi kita menyatakan buktikan dulu siapa yang punya barang itu kan hal yang sangat kontradiktif gitu ya. Kontradiktif. Jadi menurut saya karena ini seandainya pun dia dinyatakan bahwa putusan ini ditolak, tapi dia sudah pernah menyatakan keberatan atas penggeledahan yang dianggap tidak sah sebarang tersebut, itu nanti bisa jadi dasar pokok perkara menyatakan bahwasanya secara diam-diam sudah mengakui bahwa barang itu adalah milik dia begitu. Nah, jadi makan ini menjadi dilema sebenarnya bagi pemohon pra peradilan. Ya, tapi itu kan hak, sekali lagi tadi kita kan hak dia untuk mengajukan itu. Tetapi hati-hati juga dalam mengajukan itu begitu. Mengenai substansi terkait dengan kejaksaan ini yang agak riskan menurut saya di kejaksaan ini. Kenapa? Karena apakah barang buktinya sama enggak dengan alat bukti atau barang bukti yang didapat oleh Kortas Tipikor. Kalau itu juga yang dipindahkan tanpa melakukan sita, nah itu yang menjadi riskan begitu. Jadi harusnya ya di kejaksaan ini ada, saya kira sih harus sudah siap-siap untuk mempersiapkan dokumen untuk menyatakan bahwa waktu mereka menjadikan ini tindak pidana pencucian uang, mereka dasar alat buktinya sudah sangat confirm bahwasannya itu didapat dengan administratif yang cukup lengkap dan cukup komplit begitu. Kalau hanya cuma karena pengalihan atau penyerahan kemarin tanpa ada bukti sita dan lain segala macam, dan pengalihan dan penyerahan barang bukti itu harus ada dasar hukumnya juga untuk bisa dijelaskan. Nah, itulah yang perlu, sangat riskan menurut saya. Tadi saya katakan kenapa di konsep di pra peradilan kejaksaan ini masih abu-abu gray area kebuktiannya begitu. Itulah kenapa Kejagung juga masih getol untuk menggeledah sejumlah tempat, tentunya untuk mencari kaitan barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan. Saya ke Pak Yusuf kembali. Pak Yusuf, jika kita melihat saat ini FA sudah dinonaktifkan sementara sebagai jaksa, jika kita melihat proses pra peradilan yang dilakukan oleh seorang penegak hukum, jika ini kasusnya di Kejagung gitu, Pak Yusuf, untuk pra peradilan Kejagung gitu ya, Anda melihatnya ketika FA sudah dinonaktifkan sementara menjadi jaksa nonaktif seperti itu, apakah ini kemudian juga bisa menjamin bakal pra peradilannya berjalan lebih, misalnya lebih mulus atau lebih sulit seperti itu? Ya, tentu kami tidak bisa memberikan komentar. Yang bisa kami berikan pandangan sesuai dengan kita perkirakan, meskipun sekali lagi berkas penyidikan Kortas Tipikor itu dilimpahkan ke penyidik Jampitsus, Kortas Tipikor tetap terbuka akan mendapatkan gugatan pra peradilan atas upaya hukum yang telah dilakukan. Soal FA kemudian diberhentikan sementara, tentu ini kaitannya dengan kewenangan yang ada di Kejaksaan Agung. Hanya yang perlu kami akan cermati lebih lanjut terkait dengan strategi kuasa hukum FA tidak melakukan pemilahan upaya pra peradilan tersangka, penetapan tersangka sendiri dan penetapan penggeledahan tersendiri. Nah, tentu ini harus dicermati karena ini bagian dari strategi yang harus disiapkan oleh penyidik Kortas Tipikor. Apa yang menjadi alasan-alasan apabila benar upaya pra peradilan terhadap penyidik Kortas Tipikor itu digabungkan langsung penetapan tersangka dan penggeledahan. Pasti punya alasan-alasan, sementara kami pahami sebagai pengawas kinerja penyidikan Polri, ini bagian dari strategi. Nah,
apakah ini terkait dengan bahwa penyidikan, penyidikan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor itu tidak sah terkait dengan kemudian menetapkan tersangka, diawali dengan penggeledahan dan kemudian penetapan tersangka. Misalnya penggeledahan dilakukan sebelum ditetapkannya FA sebagai tersangka. Itu yang coba kita cermati, apakah itu yang akan menjadi alasan sehingga penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor itu tidak sah, karena apabila diruntut, penetapan tersangka oleh FH itu menurut pemahaman kuasa hukum sepertinya setelah dilakukannya penggeledahan. Nah, ini tentu kita pahamkan harus mendapatkan jawaban-jawaban yang itu bagian dari strategi penyidikan. Itu Mas bermakna yang kita fokuskan gitu. Termasuk apakah nanti dari permohonan pra-peradilan terhadap penyidikan upaya paksa terhadap Kortas Tipikor itu akan ada menyoal mengapa dilimpahkan penyidikannya ke Kejaksaan Agung. Itu harus bisa dipahamkan ketika ada strategi tidak memilah gitu. Apakah ini akan ada? Itu yang akan kita tunggu nanti bagaimana penyidik Kortas Tipikor memberikan jawaban-jawaban atas permohonan itu apabila demikian. Itu yang paling penting. Baik. Terakhir saya ke Prof. Jamin, singkat saja Prof. Jika memang kita lihat ke depan ya ternyata pra-peradilan ini untuk yang kasus TPPU di Kejaksaan Agung dikabulkan, kemudian apakah kemudian Kejagung bisa melakukan penetapan tersangka kembali dengan bukti baru di kasus yang sama, atau fokus saja di sprindik yang lainnya, 3 lainnya yang sebagai tindak pidana awalnya? Ya, benar. Jadi dalam konteks di kejaksaan ini kan yang menjadi dasar kan adalah TPPU ya. Predikat krimnya belum muncul. Jadi bisa saja kalaupun nanti dikabulkan terkait dengan permohonan pra-peradilan TPPU, maka predikat krimnya bisa tidak menghalangi ya untuk bisa menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terkait dengan predikat crime. Saya kira ini sudah punya bukti yang cukup lah, saya kira ya. Kalau saya lihat kejaksaan kan ada barang itu ada di rumah orang yang diduga sebagai pelakunya. Jadi tinggal bagaimana mereka melakukan lokalisasi aja ini. Saya lihat ya, masalahnya masalah lokalisasi, siapa orang-orang yang akan dimasukkan, siapa orang-orang yang tidak mau dimasukkan, tapi terkait dengan perbuatannya dan administrasi penetapan tersangkanya itu saya kira sudah lebih baik di kejaksaan. Dan makanya saya katakan, apakah barang-barang bukti dan alat bukti yang diserahkan oleh Kortas pada kejaksaan pada saat itu melalui mekanisme yang benar atau tidak, itu titik outnya yang paling riskan menurut saya ya. Yang paling riskan itu ya, kalau itu bisa mereka berikan dasar hukum yang kuat, ya mungkin mereka bisa lebih percaya diri dan hakim juga bisa menerima. Tetapi kalau nggak punya dasar, saya kira akan sangat sulit ya bagi hakim untuk menolak permohonan tersebut begitu. Oke, baik, kita nantikan bagaimana nanti di tanggal 18 dan juga 19 dijadwalkan akan sidang pra-peradilan perdana untuk tersangka FA untuk paling tidak dua kasus tadi ya, di Kortas Tipikor dan juga di Kejaksaan Agung. Kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Prof. Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana UPH, dan juga Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, informasi lainnya hadir usai jeda. Para pemukim Israel membakar rumah warga Palestina di Desa Tuba Selatan Al-Khalil, tepi barat Palestina. Serangan ini melukai warga, termasuk anak-anak. Viva, dari sumber terjaga dan 7 tahap nanopurifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal.